Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurjana. Saya dari Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan mereview atau mengerjakan hasil tugas resume saya mata kuliah Ekonomi Syariah, dosennya Bapak Asep Kurniawan. Nah, untuk materi kali ini saya akan menjelaskan konsep kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, ada hakikat kepemilikan. Pemilik yang hakiki gitu. Kekayaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33. Yang sebelumnya saya sudah jelaskan di dalam pilar-pilar ekonomi Islam. Kemudian ada Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kekayaannya kepada manusia untuk diatur dan dimanfaatkan dengan sebaiknya. Bisa untuk bersodako, beramal jariah, membantu orang yang kesusahan, seperti itu. Itu ada dalam Quran surat Al-Hadid ayat 7. Kemudian kemudian kepemilikan merupakan atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan zat tertentu. Terus jenis-jenis kepemilikan ada 3. Yang pertama, kepemilikan individu. Pemanfaatannya untuk individu, pengelolaannya juga untuk individu. Yang kedua, ada kepemilikan umum. Pemanfaatannya untuk masyarakat umum seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Pengelolaannya itu bisa untuk individu maupun negara. Yang terakhir itu kepemilikan negara. Pemanfaatannya itu untuk gaji, administrasi negara, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan negara, kepemilikan negara. Terus untuk pengelolaannya ya untuk negara atau Baitul Mal. Terus masih dalam jenis-jenis kepemilikan, ini kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah hukum syarak yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung atau mengambil kompensasi yang disebutnya iwad dari barang tersebut. Nah, sebab-sebab kepemilikan yang pertama bekerja, pewarisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, pemberian negara, dan yang terakhir harta yang diperoleh tanpa daya dan upaya. Nah, bekerja sendiri itu ada berbagai profesi, bekerja sebagai pekerja atau pegawai gitu. Bekerja sebagai broker atau pialang, disebutnya samsara. Kemudian ada bekerja sebagai pengelola, mudharib. Terus pada perseroan disebutnya syarikoh. Terus ada bekerja mengairi lahan pertanian, disebut musakot. Kemudian berburu, menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi. Terus harta tanpa upaya itu ada hibah, zakat, diat, mahar, lukotoh, dan santunan negara. Yang kedua, masih dari jenis kepemilikan. Ini kepemilikan umum. Ada fasilitas umum tentunya. Yang kedua ada bahan tambang yang tidak terbatas. Terus yang terakhir benda yang sifat pembentukannya tidak dapat dimiliki oleh individu. Nah, menurut pandangan Islam, hutan, air, dan energi adalah milik umum. Sesuai hadis Rasulullah SAW, kaum muslimin berserikat dalam 3 hal: air, padang, rumput, dan kaum muslimin berserikat dalam 3 hal: air, padang rumput, dan api. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad Ibnu Majah, Imam Ash-Shukoni, Nail Al-Autar, halaman 1140. Nah, maka pengelolaannya itu tidak boleh diserahkan kepada swasta atau corporate based management, tapi harus dikelola sepenuhnya itu oleh negara, state based management, dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk yang jelasnya itu bermanfaat bagi masyarakat, karena ini adalah kepemilikan umum, bukan individu gitu. Jadi semua masyarakat itu harus ikut menikmati hasilnya.
Terus untuk pengelolaan barang tambang itu dijelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abyad bin Hamal yang menceritakan saat itu Abyad meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Terus kemudian Rasul meluluskan permintaan itu, tapi segera diingatkan oleh seorang sahabat. Bunyinya gini, wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan bagaikan air mengalir. Ma'u al-Ida berkata, perawi. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik kembali tambang tersebut darinya. Kemudian pengelolaan negara terhadap sumber daya alam ini menghasilkan dua keuntungan. Yang pertama, hasil pengelolaannya menjadi sumber pemasukan yang cukup besar menyejahterakan rakyatnya. Kemudian negara bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap utang karena negara bisa memanfaatkan sumber daya alam ini dengan baik gitu. Terus luas wilayah Indonesia itu besarnya kurang lebih 7,5 juta kilometer persegi. Kemudian luas wilayah lautnya 5,8 juta kilometer persegi. Nanti gambarnya, petanya akan saya simpan di video ini nanti. Terus, nah Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang melimpah. Luas hutannya aja yang tersisa di Indonesia itu pada tahun 2010 ya, survei World Bank gitu, sekitar 94.432.000 hektar itu luasnya. Kemudian areal hutan paling luas di dunia, tanahnya itu subur, alamnya indah. Kemudian Indonesia juga potensi kekayaan lautnya itu mencapai 6,4 juta ton. Di dalamnya itu ada ikan, mutiara, minyak, dan minyak, mineral, dan lain-lain. Terus di darat yaitu terkandung barang-barang tambang seperti emas, nikel, tembaga, batu bara, dan sebagainya. Nah, di bawah perut bumi juga tersimpan gas dan minyak yang cukup besar. Nah, statusnya itu 2009, 1 Januari, cadangan minyak bumi Indonesia. Potensi sumber daya minyak buminya itu mencapai 86,9 miliar barel menurut ESDM 2007. Kementerian Ekonomi Sumber Daya Republik Indonesia. Nanti gambar untuk cadangan minyak buminya saya akan simpan di sini. Kemudian ada cadangan gas bumi Indonesia, sama statusnya dari tahun 2009, 1 Januari. Cadangan terbukti 187 TSCF atau standar cubic feet. Terus potensi sumber dayanya 384,7 TSCF. Nanti gambarnya juga saya akan simpan di sini. Oke. Kemudian ada distribusi lokasi panas bumi di Indonesia. Jumlah daerah panas bumi itu di Indonesia ada 265. Total potensi 28,1 GW. Ada juga panas bumi non vulkanik. Nanti gambarnya bisa dilihat di sini. Terus ya, ini ada dari PT Freeport Indonesia, tambang Grasberg yang terletak di Tembagapura memiliki cadangannya mencapai 2,5 miliar ton metrik yang mengandung 1,13% tembaga, 1,05 gram per ton emas, dan 3,8 gram per ton perak. Ini gambarnya di sini. Terus dari PT Newmont Nusa Tenggara itu ada tambang batu hijau yang terletak di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Itu memiliki cadangan 1 miliar ton metrik. Wow. Terdiri dari tembaga 0,52% dan emas 0,4 gram per ton. Gambarnya nanti bisa dilihat di sini. Nanti saya share. Terus yang terakhir, kepemilikan negara. Ada 4. FAI,
kharaj, jizyah, ghanimah. Nah, di kepemilikan negara ini FAI itu menurut sumber Google yang saya baca, yang saya lihat, yang saya tulis di sini, FAI itu artinya harta rampasan perang yang didapatkan tanpa melalui peperangan. Kebalikannya dari ghanimah. Sedangkan ghanimah itu istilah dari harta rampasan perang. Jenis barangnya itu bergerak yang dapat dipindahkan. Tapi ini tuh kalau ghanimah itu hartanya rampasannya itu melalui peperangan. Sedangkan itu FAI itu harta rampasan dari perang juga tapi tanpa peperangan gitu. Nah, terus kemudian ada kharaj. Nah, kharaj ini jenis pajak individu Islam atas tanah pertanian dan hasilnya terlepas dari agama pemiliknya yang dikembangkan di bawah hukum Islam. Terus ada jizyah, itu pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam. Nah, itu saya cari sumbernya di Google, baca. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam konsep kepemilikan dalam Islam ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.